Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Dalam kesempatan ini saya membahas tentang mewujudkan bentuk syukur. Tetapi kita sering tidak bisa mewujudkan bentuk syukur karena ketidakmengertian atau sudah terlalu terlena dengan keduniawian. Dan apakah syukur itu? Dengan cara apa kita mewujudkan syukur itu? Terus dengan apa kita bersyukur? Dan mengapa kita harus bersyukur? Maka dalam kesempatan hari ini saya menjelaskan tentang syukur agar kita bisa dengan mudah caranya bersyukur. Pertama, kita harus mengerti apakah syukur itu. Bersyukur adalah menerima dengan senang hati, dengan legowo apapun yang kita punya, apapun keadaannya, apapun yang kita raih, dan semua kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi menerima dengan senang hati, dengan legowo, dan memanfaatkan untuk sesuatu hal yang manfaat. Menggunakan untuk hal-hal yang diridhoi. Satu. Yang kedua, dengan apa kita bersyukur? Karena apapun yang kita raih, apapun yang kita punya, itu adalah dari Allah. Maka kita bersyukur dengan semua yang diberikan itu. Kita bisa bersyukur dengan mulut kita. Kita bisa bersyukur dengan hati kita. Kita bisa bersyukur dengan jasmani kita. Kita bisa bersyukur dengan harta benda kita. Kita bisa bersyukur dengan alam sekitar yang kita huni itu. Kita bisa bersyukur dengan keadaan situasi. Kita bersyukur dengan waktu yang kita punya. Pertama-tama yang harus kita syukuri itu dengan ucapan, dengan mulut. Jadi begitu kita ini mendapatkan rezeki, kita langsung berucap alhamdulillahirabbil alamin. Di saat kita ini diberi orang tua, guru kita sesuatu ilmu, diberi bimbingan untuk mengarah hal yang benar, kita wajib berucap matur suwun. Di saat kita meraih sesuatu atau diberi sesuatu oleh orang-orang yang kita cintai, di saat kita mendapatkan sesuatu tugas atau sesuatu yang sifatnya untuk hal-hal yang positif, kita wajib berucap terima kasih. Jadi pertama memang dengan lisan, tetapi tidak cukup hanya dengan lisan. Yang utama adalah dengan cara mewujudkannya, dengan mengamalkannya, mempraktekkannya. Dengan jasad kita,
pertama-tama. Jadi kita diberi jasad yang sehat. Kamu gunakan apa jasad kita ini? Tangan kita ini kita gunakan untuk apa? Jadi selalu dimanfaat jasad kita ini, jasmani kita ini untuk hal yang manfaat. Jadi tidak disia-siakan. Dibuat hanya untuk tidur-tiduran. Dibuat hanya untuk cangkruan. Terus akal kita, otak kita, dibuat apa otak kita ini selama ini? Dari cara mengamalkan wujud syukur dengan otak, ya selalu dibuat berpikir untuk hal-hal yang maju, hal-hal yang positif, hal-hal yang meringankan jasad kita agar dalam aktivitas itu lebih ringan. Dengan harta kita, dengan HP kita, mungkin dengan HP kita bisa membaca sejarah para nabi, membaca sejarah para wali, membaca bacaan-bacaan yang bersifat keilmuan. Jadi otak kita ini bisa lebih cerdas. Jadi bersyukur dengan otak itu harus selalu banyak belajar. Kalau sudah penuh ilmu, akhirnya bisa kreativitas, berpikirnya lebih maju. Dengan motor kita, kendaraan kita gunakan untuk hal-hal yang mengantarkan bekerja, bisa untuk bersilaturahmi. Jadi tidak digunakan berang-berang seenaknya udah. Jadi untuk digunakan memang benar-benar manfaat. Terus bersyukur dengan waktu. Waktu kita tidak dibuang hanya dengan sia-sia. Memang benar-benar digunakan untuk hal yang seperlunya, yang seharusnya. Waktunya belajar ya dibuat belajar. Waktunya tidur ya dibuat tidur. Waktunya istirahat ya dibuat istirahat. Waktunya bekerja ya dibuat bekerja. Waktunya ibadah dan dibuat untuk ibadah. Tetapi pada kenyataannya hari ini kan tidak. Kita sering menyia-nyiakan waktu kita hanya untuk yang sesuatu yang tidak perlu. Terkadang sehari-hari hanya bermain game melulu. Terkadang sehari-hari hanya untuk cangkruk-cangkruk melulu. Terkadang sehari-hari hanya digunakan untuk bermain dan bermain melulu. Padahal kita ini kadang-kadang kalau tidak diberi waktu untuk itu, kita tidak bisa berkarya, tidak bisa bersyukur, kesulitan. Kita dikejar-kejar waktu, waktunya ini, waktunya ini. Jadi tidak ada kesempatan untuk berkarya, tidak ada kesempatan untuk beribadah. Jadi cara mewujudkan bersyukur ya dengan memanfaatkan waktu itu untuk hal yang diridhoi. Memanfaatkan benda itu untuk hal yang diridhoi. Memanfaatkan jasmani itu untuk hal-hal yang positif. Terus yang keempat, mewujudkan bentuk syukur dengan berbagi. Jadi jasad kita, jasmani kita ini tentunya tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi kita gunakan untuk mungkin menolong sesama. Mungkin ada keruwetan sebuah kampung, kita bisa berbagi dengan tenaga kita. Mungkin ada tetangga kita kesulitan, kita bisa membantu dengan otak kita, pikiran kita. Oh begini loh caranya, memberitahu. Terus berbagi dengan ilmu. Kita memiliki sesuatu yang kira-kira orang itu membutuhkan, ya kita beritahu, oh begini loh caranya. Berbagi, jadi tidak direndam sendiri.
terus berbagi dengan harta. Sebagian dari harta kita sebenarnya memang bukan milik kita, apalagi hartanya yang banyak-banyak. Jadi memang sebagian itu milik orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Maka di sini ada yang namanya sodakoh sedekah. Karena kadang-kadang orang itu kesulitan bersedekah, maka ada hukumnya yang namanya zakat. Zakat mal, zakat fitrah. Kalau orang Jawa kadang-kadang dibentukno syukuran, selamatan. Jadi apa itu? Syukuran desa ada. Apa itu syukuran bumi ada, jadi macam-macam. Jadi syukuran bumi, akhirnya penghasilan bumi sebagian dibagi-bagikan untuk makan bersama, kan begitu. Terus yang terakhir, mengapa sih kita ini harus bersyukur? Kan ada sebab lan musabab. Mengapa kita harus selalu bersyukur? Ya, karena apa? Karena sebenarnya orang ini walaupun kita bisa meraih sesuatu, tetapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin bisa meraih. Kita bisa belajar untuk jadi orang cerdas sampai jadi orang yang punya jabatan di atas. Seakan-akan kita bisa di atas kan karena diri kita sendiri, akunya ini. Aku iso dadi wong ini amarga aku biyen iku semangat belajar. Aku iso ngene mergo aku iki gak apa itu semangat kerja. Padahal kita ini bisa semangat saja, bisa bernapas saja, bisa begini saja. Itu kalau bukan Allah yang menghendaki ya tidak bisa. Jadi di dalam hati kita selalu eling bahwa kita ini bisa seperti ini, bisa seperti itu hanya karena Allah yang menghendaki. Allah yang meridho. Kita dapat hidayah semangat kerja ya karena Allah yang memberi hidayah itu. Kalau tidak ya bisa malas-malasan. Kita bisa meraih sesuatu ya karena Allah yang menghendaki. Contoh terkecil saja, ada orang belajar dengan semangat, otaknya cerdas, bisa ini bisa itu, komputer itu mahir bahkan di bidang IT, merencanakan ini merencanakan itu bisa. Tetapi Gusti Allah tidak memberi kesempatan untuk itu. Terus bisa apa? Tidak diberi ruang tempat untuk bekerja di bidang itu. Bisanya komputer, tapi tidak diberi ruang untuk kerja di bidang itu. Terus bisa apa orang? Orangnya pandai nyopir Jakarta, Surabaya, terus ternyata dia tidak bisa beli SIM. Karena sesuatu hal, mungkin karena dana atau karena kesalahan apa, tidak bisa punya SIM. Akhirnya apa? Ya tidak bisa nyetir. Jadi kalau apa itu, kalau dilihat kayak kan kita sendiri bisa itu, karena perjalanan kita ini sendiri. Padahal kalau Gusti Allah tidak meridhoi, apapun yang kita usahakan tidak bisa apa-apa. Jadi banyak sekali kadang-kadang orang itu berhasil karena berhasilnya itu akunya, karena dirinya sendiri. Bukan Allah yang menghendaki, bukan Allah yang meridhoi, tapi karena orangnya yang semangat itu.
Maka dalam kesempatan ini mungkin bagi teman-teman, bagi saudara-saudara tahu bagaimana caranya bersyukur, dengan apa kita harus bersyukur, dan apakah syukur itu, dan kenapa kita harus bersyukur. Jadi harus diketahui itu agar kita itu bisa mewujudkan bentuk syukur itu. Jadi tidak kita menjalankan kan bila lebih enak, ada pakemnya. Pertama, harus tahu apakah syukur itu. Kedua, harus tahu dengan cara apa kita bersyukur. Ketiga, dengan apa syukur itu. Dengan harta benda, dengan itu tadi. Terus yang keempat, mengapa kita harus bersyukur. Terus yang kelima, kira setelah itu harus bisa berbagi. Sekian dulu dari saya, semoga ini menjadi hal yang manfaat untuk ditelaah agar kita lebih nyaman, lebih mengerti dalam menjalankan hidup ini, agar kita itu lebih bisa mewujudkan bentuk syukur itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.